Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan supaya kita senantiasa diteguhkan dan dikuatkan. Karena firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman-Nya, mari saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat, perlindungan dan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Dan kami juga merindukan Tuhan akan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu atas setiap kami dan juga urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Kami beroleh rema yang dari Tuhan dan juga senantiasa beroleh kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini sambilkan dari Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat saya bacakan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Tiga hal ini yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan ini banyak dicari orang. Orang ingin mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan juga kehidupan dengan melakukan apa saja. Kadang-kadang menghalalkan segala cara ya, untuk memperoleh kekayaan, ya, untuk supaya dihormati, mendapat kedudukan, ya, dan juga kehidupan supaya senantiasa memperoleh hidup yang sejahtera. Yang hidup yang betul-betul hidup, bukan hidup segan mati tak mau. Ya, orang memperjuangkan untuk semua itu. Tetapi bagi kita orang percaya, Tuhan berikan rahasianya, kuncinya, yaitu apa? Kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Miliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan, maka kekayaan, kehormatan, dan kehidupan Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Ya, tetapi hati-hati betul untuk kita menjaga hati kita. Ya, supaya jangan sampai kita tinggi hati. Ingat, harus dengan kerendahan hati. Ya, tanpa disadari kadang-kadang kita tinggi hati, merasa bisa, merasa aku kok, gitu ya, tanpa disadari lah. Coba ndak ada aku. Semua karena aku. Hati-hati. Kalau fokusnya sudah aku ini berarti kita sedang meninggikan diri. Orang yang meninggikan diri sangat dekat dengan kejatuhan. Coba lihat Matius 23 ayat 12. Saya bacakan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oh, perhatikan ya. Meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi kalau orang merendahkan diri, memiliki kerendahan hati, dia akan ditinggikan. Ada ungkapan Jawa mengatakan, ojo rumongso bisa, ning bisa hang rumangsani. Maksudnya apa? Jangan merasa bisa. Semua karena dia. Karena kemampuannya. Aku iso ini, iso itu. Bisa ini, bisa itu. Semua karena aku. Semua karena aku. Coba nggak ada aku. Jadi apa? Wah, hati-hati ya. Jangan demikian. Ning bisa hang rumangsani. Bisa menyadari. Ya, menyadari bahwa semua kemampuan, semua kekayaan, semua yang ada pada kita itu adalah anugerah Tuhan. Semua pemberian Tuhan, semua datang dari Tuhan. Kalau kita bisa menyadari itu, kita akan jauh dari sikap tinggi hati. Orang yang bisa menyadari bahwa segala sesuatu itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena pemberian anugerah, maka dia cenderung akan memiliki kerendahan hati. Ya, jaga betul ya. Kadang-kadang ada orang yang ya direndahkan, ya diperlakukan tidak adil, ya dizolimi bahasanya ya. Jadi diperlakukan yang semena-mena. Bagaimana harus bersikap? Tetap miliki kerendahan hati. Jangan membela diri. Pembelaan kita itu di tangan Tuhan. Pembalasan di tangan Tuhan. Jadi jangan kita yang akhirnya justru jadi melawan itu. Bagaimana ketika diperlakukan itu? Tetap rendahkan dirimu. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saat direndahkan, saat dizolimi, saat diperlakukan tidak adil, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena Tuhan yang akan meninggikan, akan tiba waktunya orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang tidak dianggap ini justru ditinggikan oleh Tuhan.
Ya, karena itu jaga hati kita ya. Tidak gampang memang, ya, tidak mudah memang. Tetapi kalau kita bisa melakukan ini, menjaga hati kita supaya tidak mudah tinggi hati, supaya tidak mudah sombong, tidak bisa merasa hebat, merasa lebih dari yang lain. Sebaliknya, kalau kita mau menyadari bahwa semua datang dari Tuhan, maka kita bisa memiliki kerendahan hati. Sikap kerendahan hati ini, orang yang merendahkan diri ini akan ditinggikan Tuhan, akan dimuliakan oleh Tuhan. Ya, jadi kekayaan akan diberikan sehingga dia tidak akan berkekurangan karena dipelihara Tuhan. Kehormatan ini bicara apa? Ditinggikan, dipromosikan, diberikan kehormatan di mata dunia oleh Tuhan, dan kehidupan. Jadi kehidupan yang dari Tuhan ini kehidupan yang sejati. Ya, hidup yang sungguh-sungguh hidup, bukan hidup segan mati tak mau ya. Hidup yang betul-betul hidup. Itulah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti apa? Takut akan Tuhan berarti kita merendahkan diri dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Takut akan Tuhan berarti mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Patuh ya kepada perintah-perintah Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita rendah hati, merendahkan diri dan juga memiliki sikap takut akan Tuhan, maka kekayaan, kehormatan, kehidupan disediakan bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini apa yang dicari banyak orang, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ternyata Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kuncinya adalah kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami memiliki kerendahan hati dan takut akan Engkau, sehingga segala berkat, yaitu kekayaan, kehormatan, dan juga kehidupan itu boleh Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, jaga hati kami Tuhan, supaya kami tidak tinggi hati, tidak sombong, tetapi kami tetap memiliki kerendahan hati. Kami menyadari semua datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan segala kemuliaan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga serahkan hari ini hidup kami, terus Tuhan pimpin sertai kami. Jauhkan kami dari mara bahaya dan celaka. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.